Ya, ini Bisa Bapak? Nah, bagus itu tadi. Sabar Rangga. Oke, baik. Masalah 20 menit ini. Waduh, sudah 8.25 ini. Baik Bapak, bisa dimulai. Alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat gambarnya, Mas Moderator? Baik, sudah Bapak. Mas Moderator siapa namanya? Saya tadi nggak kedengeran kecil. Mohon maaf Bapak, saya Keanu Pramudiantoro Bapak. Panggilannya. Keanu. Keanu, baik Keanu. Iya, baik. Sudah terlihat dengan jelas gambarnya? Sudah Bapak, sudah terlihat dengan Alhamdulillah. jelas. Iya, jadi saya juga bisa memantau apa slide-slide berikutnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robil sorry soderi wa yasri amri wa hudatan milisani yafqaulu qauli. Alhamdulillah rasa syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya hadir di tengah-tengah rekan-rekan dari perguruan tinggi universitas yang sangat terkenal ini dari Universitas 11 Maret UNS terutama untuk di program studi S1 dan S2 Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. Yang terhormat juga Ibu Profesor sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan juga Om Eka Budi yang luar biasa mengadakan kegiatan ini yang bisa menggalang rasa persatuan dan kepersatuan antar kami dalam hal ini dia bersama teman-teman mahasiswa yang ada termasuk juga bisa bertemu dengan Om Citra dan Om Henry. Wah ini guru-guru saya semua ini. Apalagi dalam perjalanan saya melihat ada komandan kami Om Adi Badono dari Universitas PGRI Adi Buwana yang lagi perjalanan. Fi amanillah semuanya teman-teman semua. Baik, Alhamdulillah. Rasa syukur ini merupakan suatu kehormatan karena waktu 20 menit Mas Kiano ya. Diingetin Iya, kalau saya betul. sudah, nah Kiano diingetin kalau sudah 10 menit. Jadi ada ada hadiah nanti kalau saya sudah 10 menit. Nanti hadiahnya bisa langsung minta ke Mas Henry. Oke, baik. Terima Ya, kasih Bapak. baik. Lanjut. Ini apa namanya? Slide-nya ini, aduh, gimana ini? Kok slide-nya nggak? Oke. Nah, data saya sebagaimana mestinya ini saya tampilkan saja gambaran. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung maupun tidak langsung atau di dalam Laful Mahfuz sudah tertulis hari ini kita bertemu teman-teman semua. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu dosen kita bisa berkolaborasi, teman-teman mahasiswa juga bisa berkoordinasi atau bisa saling menyampaikan materi-materi yang memungkinkan. Termasuk juga teman-teman Avenger yang hari ini lagi memantau. Ada, ada Mas. Ada Mas Huda juga. Oh, mention ya Mas Huda. Jangan lupa Mas Huda. Ya, terima kasih semuanya. Ini kegiatan saya ada di Kaprodi S2 Teknologi Pendidikan, di APETWSI saya juga ada di sana, di EPTPI juga sana. Jadi nanti bisa bisa berkoordinasi atau bisa saling berhubungan. Baik, Mas Kiano, apakah sudah menikmati perjalanan ini sebelum kita masuk ke computer thinking? Nah, saya mau tanya dulu, pernah melakukan kegiatan ini nggak? Belum pernah Bapak. Mungkin Masa rekan. belum pernah? Waktu belajar dengan kopat-kopit tuh semuanya akan dilakukan itu. Jadi harus mengikuti. Oke, baik. Oke, kalau sekarang ini sudah menikmati. Mas Kiano ngadep sana aja, jadi bisa ngobrol-ngobrolnya, bisa kelihatan. Nah, Oke. sudah Oke, baik. menikmati nggak? Iya, ada ruangan yang luar biasa di aula belajar seperti ini. Ini adalah kondisi yang harusnya kita nikmati bersama. Tapi jangan khawatir, di balik kesedihan ada banyak kebahagiaan, di balik kebahagiaan banyak ada siap-siap ada kesengsaraan juga. Tapi dalam hal ini TP, teknologi pendidikan, itu harus siap dengan semua kondisi. Siap di darat, udara, air dan laut ya. Harus ada siap dengan segala kondisi itu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman stres dengan kondisi yang ada saat ini, belajar dan sebagainya, termasuk dengan memanfaatkan tadi Prof menyampaikan, begitu juga Om Budi juga menyampaikan bagaimana AI di tengah-tengah kita, bagaimana kita menjalankan itu. Oke, Mas Kiano, saya mau tanya, pilih mana antara kiri dan kanan sebelum kita masuk ke materi? Kalau saya pribadi memilih Ah, menyelam Bapak. mengapa kamu milih menyelam?
Coba saya tanya dulu, mengapa? Dikarenakan kalau kita menyelamkan berarti kita sudah menguasai teknik tersebut. Daripada Ah, kita tenggelam berarti kan kita tidak menguasai teknik untuk berenang seperti itu, Pak. baik, saya mau tanya, tapi jawab dengan jujur nih. Kalau ada orang yang tidak bisa berenang, kamu lihat di situ mau tenggelam, dari hati Baik. yang paling dalam, pilih. Kamu senang sekali mereka itu yang tidak bisa tidak bisa berenang itu tenggelam dan akhirnya meninggal, atau kamu Mhm. dengan niat untuk membantu dengan sepenuh hati, walaupun kamu juga rela akan siap-siap mati juga karena orang yang tenggelam itu dia tidak tahu apa aja ditarik-tarik semua termasuk lehermu segala macam. Kamu siap nggak? Pilih yang mana dari satu dan dua tadi? Ingin menolong atau ingin syukur-syukur gitu? Gimana? Kalau saya niatkan untuk menolong, Bapak. Jadi maksud saya kalau nanti kamu punya ilmu, Baik. berbagilah ya. Tapi dengan Baik. penuh dengan kesantunan dan akhlak dan sebagainya. Masalah nanti kamu nanti dicerca seolah-olah, masih kecil kamu ini. Ah, terima aja, itu tamparan untuk kamu bisa lebih berbuat baik lagi. Tapi percayalah dengan ilmu kamu akan dinaikkan derajatnya. Jadi dalam konteks ini kamu akan menikmati satu napasan itu bisa berapa puluh detik gitu ya. Jadi bisa untuk Baik, menikmati. Bapak. Yang tenggelam itu kita selamatkan saja. Jadi mereka yang tidak Baik. tahu kita beritahu. Baik, dalam konteks ini Baik. persiapan dulu nih. Nah, computer thinking, berapa menurutmu? Atau berapa teman-teman yang ada di Zoom? Berapa jumlahnya dalam 10 detik ini? Boleh kok di chatting, boleh gunakan untuk di Zoom. Berapa jumlah binatang yang ada di sini atau gambar yang ada di sini? Berapa jumlahnya? Ada di kolom chatting? Boleh? Karena hari ini kita online dan offline. Atau Keno, berapa jumlahnya Keno? Oke, waktu Kalau dua dari puluh saya, menit. Nah, iya masih ada, Bapak. berapa, berapa, Kalau berapa jumlahnya? dari yang saya lihat ada 3 yang jelas, Bapak, dari Oke, saya. 30 yang tepat. Sudah kelamaan itu. Ini berapa? Nih, Baik. ke berapa? Biar nanti dalam konteks teknologi pendidikan bukan hasil yang akan dipilih, bukan hasil yang akan didapatkan, tapi sebuah Oke. proses yang nanti teman-teman masuk. Kalau zaman sekarang AI tinggal foto aja langsung dapat 4/5. Tapi apakah itu yang akan kita cari? Hanya hanya nikmatnya aja, tapi tidak ada proses. Ingat, proses yang dilakukan dengan baik, kata Allah, aku yang akan menentukan hasilmu. Jadi kamu tuh proses yang baik aja, nggak usah pusing-pusing. Berapa? Kaino, berapa jawabannya? 4/5, Kaino. Dah, berapa? Apa lagi ini? Biar nanti teman-teman tuh ada konsep yang jelas dalam belajar tentang computer and thinking. Dalam hal ini kita tuh belajar nih, komputernya seperti apa, thinking kita seperti apa, cepat tanggap dan sebagainya, memadukan dari gambar-gambar seperti ini biar nanti terolah gitu. Apa jawabannya ini? Keno. Karena Keno sebagai moderator, Keno lah yang akan saya Baik. ajak untuk berfight di sini. Baik, Bapak. Untuk yang eh, nomor satu itu jawabannya adalah gajah, Bapak. Untuk Ah, yang kedua ada harimau. oh, benar sekali itu. Saat ini ada gajah dan harimau lagi ada di Lampung. Jangan bilang-bilang. Baik, baik. Nah, saya mau tanya, Kaino, teman-teman yang ada di apa? Ada di ruangan dalam konteks ini yang ada lagi offline maupun yang lagi online, teman-teman boleh langsung coba begini, tepuk tangan aja coba, tepuk tangan. Tapi begitu hitungan ketiga, langsung Ya, menyatukan, Pak. gitu ya, langsung menyatukan gitu. Oke ya, satu, dua, tiga. Nah, jangan disatukan. Baik. Nah, sekarang boleh Keanu lihat jempolnya ada di mana? Jempol tangan kanannya itu atau tangan kirinya, yang jempol itu tangan kanan atau tangan kiri? Ya, gini nih. Kalau dia itu jempolnya kanan di atas, nih jempol kanan di atas, itu artinya Anda sedang memiliki kemampuan otak kiri. Itu ya, namanya otak kiri. Kalau jempol kanannya di atas, itu otak kiri. Tapi kalau jempol kirinya di atas, itu artinya otak kanan. Jadi kalau ada yang mules pada saat belajar, pada saat apa namanya? Kita sedang mengadakan seminar nasional webinar seperti ini, pusing-pusing karena apa? Orang yang otak kanan itu fungsinya berkembang emosi gitu, sedang otak kiri dia berhubungan dengan logika, berpikir, berbicara, kemampuan dan sebagainya. Jadi nikmati aja semua itu, nggak ada nggak ada hal yang biasa-biasa, semuanya netral. Jadi jangan khawatir ya.
Nah, oleh karena itu saya mau lihat nih, apakah otak kirinya mau dilakukan? Silahkan, Mas. Ada yang bisa berhubungan, bisa langsung masuk di alamat ini. Silahkan. Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi, Mas? Tepat 10 menit lagi, Bapak. Lah, ini belum ke materi. Aduh, kalau gitu saya abaikan aja deh kalau gitu. Karena di sini banyak banyak yang harus Oke. disampaikan. Di sini adalah konsep sebenarnya moral. Seperti apa dan bagaimana, banyak nih saya berikan aja ya, saya apa, gambar di sini tuh ada permainan untuk mengatakan bahwa teman-teman itu memang memerlukan sebuah kegiatan seperti ini, bukan paksaan. Dan saya teman-teman akan mengetahui berapa pentingnya computer thinking di sini dan tahu teman-teman bagaimana untuk mengadakan seperti apa kita sebagai Tekpen atau sebagai TP itu nanti bisa berkolaborasi dan melakukan kegiatan untuk kedepannya, dan bagaimana kita sebagai orang ahli S1 S2 TP yang memang memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran itu secara real di dalam dunia nyata ini. Nah, saya mau tanya sebenarnya. Saya mau tanya ke Mas, apa? Mas Keno. Mas Keano, dari rumah sampai ke kampus, bagaimana bisa datang ke kampus? Menggunakan kendaraan, Bapak. Sebut kendaraan lengkap, kendaraannya apa gitu. Jet, apa Menggunakan helikopter gitu. menggunakan motor, Bapak. Pertanyaan saya, ini yang pertanyaan, menurutmu yang pertanyaan ini betul apa enggak? Hei Keno, ngapain kamu nggak ngesot? Jalan itu dari rumah, ngesot ya, ngesot. Nggak boleh kamu naik motor. Nah, Oke. kenapa? Kenapa kamu pilih naik motor? Atau kamu Karena, nggak boleh kamu nggak naik motor, kamu harus merangkak. Jungkir balik, pokoknya ngesot itu. Kenapa kamu pilih motor, Keno? karena menggunakan motor kita mempercepat waktu, Bapak. Siapa Kalau bilang? Siapa bilang itu? jika Itu kan. dibandingkan dengan kita Nah, menggunakan kaki, kita disinilah, oke waktunya lah, sudah, saya paham oke baik, jawabannya itu. Karena baik. saking pahamnya, orang-orang itu dianggap hal yang biasa. Karena kalau sudah biasa menjadi budaya. Nah, inilah yang harus dipastikan. Tapi yang harus dipastikan bahwa motor yang Keanu naikkan itu adalah motor yang benar, ya. Dari motornya dulu tuh. Apakah motor dari hasil begal? Kalau dari kita ada tempat-tempat untuk pemasok itu seperti itu. Apakah ada motor-motornya yang benar-benar bagus? Itu dari sisi motornya. Sekarang motor formula boleh nggak dipakai mau sembarangan? Kan ada aturannya. Jadi dalam konteks itu dari alatnya sendiri harus ada aturan. Tapi pertanyaannya, sudah punya SIM belum Kaino? Sudah benar belum? Apa mungkin naik motor ngebut-ngebut zak zig zug zig zug? Kan ada aturan. Di Indonesia, dari 100 dari pengalaman, dari jurnal dan artikel yang sudah saya dapatkan, Indonesia itu paling sedikit menggunakan AI dan paling banyak bermasalah. Tuh bayangin aja. Sudah paling sedikit gunain lah salah juga. Sudah nggak bisa naik motor, motornya sekendak-kendak, naik motor di jalanan nggak pakai, macam ugal-ugalan. Nah, seperti itulah kondisi saat ini yang saya lihat, bahwa kita belum bisa memaksimalkan dan menggunakan secara bijak untuk kita sebagai ahli teknologi pendidikan. Jadi itu tuh pertanyaan itu ada di poin di sini. Makanya nanti Recording materi in kita. progress. Nah, ini dia. Baru recording in progress ini. Aduh. Nah, jadi itulah. Jadi saya maksudkan dari gambaran tadi itu akan ada suatu proses. Jadi teman-teman belajar dalam teori computer and thinking itu banyak teori-teorinya, tapi saya akan memudahkan saja. Kalau kita belajar dalam hal menguasai belajar, mau nggak mau dipaksa. Nih teman-teman nih, angkatan 24 nih, sama dengan kami juga. Kemarin kami adakan kegiatan untuk memaksa mereka, bukan dari kami, tapi dari mahasiswa mengadakan kegiatan seminar nasional dan kegiatan-kegiatan untuk ke sekolah dan sebagainya, pengabdian dan sebagainya, dari mahasiswa bukan dari dosennya. Dipaksa, terpaksa, bisa. Nah, kalau sudah bisa, dia akan mau terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti kita TikTok kan ngobrol ini hal yang biasa aja. Jadi dari dari ciuman aja, indera penciuman udah tahu nih. Hmm, Mas Kenu tadi sarapan ya? Enggak nih, puasa kayaknya. Nah, dari penciuman itu. Nah, baik. Nah, dalam konteks ini kita tadi sudah disampaikan bagaimana peran kita sebagai seorang teknologi pendidikan. Dalam hal ini kita sebagai kata kunci kita adalah apapun itu, perubahan ada suatu keniscayaan, kita harus bisa memfasilitasi dan akhirnya
meningkatkan kalau dalam bahasa Semarangnya itu facilitating learning and improving performance learning. Jadi nanti kata-kata kunci itu menjadi pedoman kita. Mau apa aja ya fokusnya ada di situ. Bagaimana memfasilitasi dan bagaimana kita meningkatkan. Termasuk dalam hal pemanfaatan komputer thinking tadi. Di AI itu generatif segala macam. Hanya memfasilitasi. Nah, itu harus dikatakan dengan adanya open mind, open heart. Jadi jangan sampai kita ini terbelenggu dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, jadi kondisi ini kita harus siapkan. Jadi dalam konteks ini, computer thinking kita akan melihat bahwa teknologi diciptakan bukan untuk menggantikan peran guru, orang tua, dan sebagainya. Namun teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kita yang selama ini terabaikan. Nah, gitu. Tapi yang jelas tadi nih, teknologi tidak akan pernah dapat menggantikan peran seorang guru. Tuh. Namun, guru yang tidak memanfaatkan teknologi akan segera tergantikan. Diganti aja nanti Keno. Guru itu menjadi sebuah kata apa? Kampus. Nah, gitu. Kita lihat aja kampus mana yang tidak menggunakan teknologi, gitu. Kehidupan mana ya, gitu. Jadi kalau nanti kampusnya hanya itu, nanti kita tidak masuk dalam transformasi digital dan sebagainya. Karena dalam konteks ini kita akan masuk ke dalam fokus bagaimana computational thinking di era AI ini berpikir sistematis, nggak hangu-hangu segala macam. Sudah pasti mereka itu dalam hal teknologi kan nanti kita akan belajar juga tuh apa itu machine learning, AI dan sebagainya itu gabungan tuh. Dia aja belajar, jadi sistematis. Kalau alat-alat itu bisa jadi cepat, tapi belum tentu benar. Sama dengan kita, tapi dia lebih cepat karena perputaran itu. Nah, tidak hanya programmer, tapi penting bagi pendidik dan mahasiswa. Jadi, penting untuk kita sebagai mahasiswa. Nanti saya akan berikan banyak tools untuk membuat skripsi gampang, membuat tesis. Ada semuanya, tapi harus dengan cara etika dan sebagainya. Menjadi fondasi dan memahami cara kerja teknologi digital dan AI. Itu yang harus kita pahami. Di dalam konteks ini, yang relevan, dalam hal ini efektif dan inklusif. Oke, selanjutnya. Mohon, mohon maaf, Berapa Bapak. menit, berapa menit lagi? 3 menit lagi, Bapak. Hai, kalau gitu saya cepetin aja. Nih, saya Oke, cepetin. Dikit, baik. dikit, dikit, dikit. Oke. Dikit, 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 dikit. Jadi, hubungan computational thinking, mulai dari memahami logika, dia harus cepat memahami, AI bekerja sama data, pola, dan algoritma. Ini merupakan salah satu yang harus dipahami. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan chat GPT misalnya ya keliru kalau hanya untuk begini. Ada, sesuaikan aja dengan toolsnya. Jangan-jangan teman-teman tuh nggak tahu, karena banyak hal. Nah, sekarang bagaimana accessibility dan hanya itu teks jadi suara, suara jadi teks, kebutuhan belajar. Intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah media pembelajaran, salah satunya. Tapi dalam konteks media pembelajaran, media itu seperti apa? Dari bahan ajar yang harus tepat. Sehingga nanti waktu kita ajarkan menjadi sebuah sumber belajar. Jadi keliru kalau teman-teman hanya fokus kepada sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran itu hanya sekedar media aja. Dia tidak akan menjadi sumber belajar kalau seandainya tidak ada yang mengapprove-nya. Nah, kita TP itu hadir untuk bisa menginformasikan itu. Membuat, mengolah, dan sebagainya. Dan buat produk pun macam-macam. Buat sendiri bisa, menggunakan bisa, memodifikasi bisa, mengcustom juga bisa. Jadi teman-teman jangan pusing dengan kondisi seperti itu. Dalam konteks ini, mahasiswa menjadi problem solve, bukan hanya titik-titik tadi tuh. Desain pembelajaran harus jelas, penggunaan AI harus disertai dengan kesadaran, etika, privasi, potensi yang bias, dan sebagainya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, sebenarnya saya akan buat tuh pembuatan media pembelajaran ya tuh. Nah, saya buatkan ini gambaran, development, modifikasi. Ini contoh-contohnya nih, tapi ya sampai dengan teman-teman akan memahami berbagai tools. Ada namanya prompt. Nah, dibuat tinggal diklik. Kalau Anda mau membuatkan hanya pakai ChatGPT kecil, masih ada yang lebih keren. Saya menggunakan selalu Cloud Opus 4.8 saat ini. Wah, keren tuh. Iya, tik, 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 tik. Tapi pertanyaannya bukan hanya itu. Bisa nggak kita naik motor itu? Tadi Mas Kaino naik motornya bagus tuh. Tapi nanti digunakan dengan baik. Siapa yang akan kita gunakan? Nah, itu nanti akan bermanfaat tuh ya. Sampai dengan teman-teman akan memahami bagaimana peran ini. Kalau Mas Keno itu orangnya licik plus teknologi, sama dengan Mas Keno adalah orang yang kelicikannya semakin jadi-jadi. Tapi kalau Mas Keno itu orangnya smart plus teknologi, sama dengan Mas Keno adalah Mas Keno yang kesmartannya semakin jadi-jadi. Nah, itu harus dipahami tuh. Untuk tools banyak, banyak tools itu. Sekarang permasalahannya tidak tahu. Nah, atau bagaimana kalau sudah tahu, manfaatkan. Nah, jadi contoh-contoh seperti ini saya berikan nih. Ini saya buka di tempat saya sendiri loh ini. Tuh ya. Tuh banyak-banyak nih untuk apa-apa segala macam. Selagi teman-teman punya senjata, tapi teman-teman tidak tahu SOP,
itu lebih kacau balau. Tidak ada bagaimana critical thinkingnya, bagaimana computer thinking itu berperan. Itu percuma. Banyak guna, tapi apa gunanya? Tuh, menggunakan ChatGPT, tapi teman-teman nggak bisa menggunakan agent mode seperti apa. Create-nya nggak tahu, ya kacau. Apa, menggunakan Node GPT segala macam. Ini ada semua itu. Dalam konteks ini, teman-teman nggak usah pusing. Ada teknologi yang hadir untuk memfasilitasi, semua itu memfasilitasi. Demikian yang ingin saya sampaikan, termasuk kita mentranslate. Omongan kita ini juga bisa ditranslate dan jadi suatu materi tersendiri. Nah, jadi, atau ada parafrase, keyboard segala macam, termasuk dengan menggunakan hal-hal yang segala macam ini. Membahasakan human segala macam. Ini tool-toolsnya aja. Jadi, sekali lagi, pemanfaatan ini akan berguna apabila teman-teman memahami dasar-dasar dari sebuah komputer think King. Nah, gitu, komputer and thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Keno. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Rangga. Kalau Baik, selanjutnya kita, yang di Zoom pakai mode emoticon dong. oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Saat ini karena keterbatasan waktu, kami membuka hanya satu pertanyaan saja. Bagi Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanyakan kepada Bapak Rangga, silakan mengangkat tangan, kemudian disebutkan identitasnya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Bapak, di kami ada satu penanya, bisa disampaikan identitasnya dan pertanyaan yang disampaikan. Tolong dong. Cek, cek. Nggak bisa. Cek, cek. Di sini ya, di sini. Tapi jangan dipencet. Di sini ya. Coba. Eh, apakah Bapak sudah mendengar suara saya? Sangat jelas dan jernih. Oh ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati, mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2023. Izin izin bertanya, Bapak. Tadi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini, bagaimana cara kami sebagai calon pendidik dalam konteks mahasiswa teknologi pendidikan agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti tadi AI ataupun media pembelajaran untuk memastikan bahwa peran pendidik ini tidak dapat tergantikan oleh AI sekaligus meningkatkan computational thinking serta didik seperti yang sudah dibahas tadi. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab Mbak Putri. Mbak Putri tepat masuk di S1 atau S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Universitas 11 Maret ini. Tepat sekali, karena dengan kondisi saat ini berarti teman-teman itu akan langsung menjawab apa yang ditanyakan Mbak Putri, gitu. Jadi pertanyaan Mbak Putri itu gampang. Kalau teman-teman itu menjadi seorang pendidik, ada hubungannya dengan teknologi, teman-teman itu harus mampu dan menguasai namanya 18 kompetensi yang disampaikan oleh UNESCO dalam konteks kerangka frame bagaimana seorang pendidik itu memiliki kompetensi yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya adalah salah satunya adalah kemampuan di bidang ICT. Nah, selain dari bisa mengajar, tahu tanggung jawabnya, tapi di ICT itu ada. Karena dengan kemampuan ICT itu berarti kemampuan Mbak Putri itu akan ada literasinya di dalam diri Mbak Putri. Begitu Mbak Putri itu literasinya keren, mendalami ilmunya, dengan mudah Mbak Putri akan menginformasikan hal itu kepada peserta didiknya. Dan peserta didiknya akan mudah memahami karena Mbak Putri itu paham dengan materinya karena banyak belajarnya literasinya tadi. Tapi percayalah, begitu Mbak mudah menginformasikan karena mendalami ilmunya karena banyak belajar, teman-teman jadi terinspirasi untuk melakukan, dan itu merupakan taksonomi Bloom C6 yang tertinggi. Jadi sebenarnya nggak usah pusing-pusing, kerjakan saja apa yang sudah digariskan oleh teknologi pendidikan, ikuti aja ke surga ge nyontoh, apalagi cuma teknologi pendidikan. Ya, good luck.
Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Rangga. Jadi kesimpulannya kita harus sebagai pendidik harus terus berperan ataupun belajar teknologi lebih jauh lagi dan juga mendalami teknologi itu ya Pak. Terima kasih. Pemahaman yang baik akan menimbulkan aktivitas yang baik. Niat karena Allah jadi amal ibadah. Jadi pahami dulu tuh, masuk ke STPTP itu gunanya ngapain? Kalau sudah paham, niatkan karena Allah jadi amal ibadah. Gak usah pusing-pusing. Oke? Insya Allah cepat selesai lulus. Ah, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Putri atas pertanyaannya dan Bapak Rangga atas jawaban yang telah diberikan. Eh, Sesi untuk oleh Pak Rangga telah selesai. Kita akan ke sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Rangga atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri kedua, yaitu Dr. Citra Kurniawan, STMM. Beliau adalah dosen dan peneliti di Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan saat ini beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Pusat Unggulan IPTEX. Sebagai seorang doktor di bidang pendidikan, fokus kepakaran Dr. Citra meliputi pembelajaran digital dan pembelajaran berdifferensiasi. Beliau sangat produktif menghasilkan riset inovatif mulai dari pemanfaatan AI untuk kreativitas hingga penulisan buku referensi tentang pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran online. Saat ini beliau akan membawakan materi tentang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan AI dan pengembangan pembelajaran diferensiasi. Pendekatan di mana pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Baik, izin mengkonfirmasi untuk Pak Citra, apakah sudah hadir bersama kami melalui Zoom? Jadi Mas, suara saya bisa didengar dengan aman dan jelas? Baik, Bapak Sampun, terima kasih atas konfirmasinya. Izin mengingatkan Bapak untuk waktu penyampaian materi adalah 20 menit, dan saya akan ingatkan apabila waktu kurang 2 menit. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Citra Kurniawan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sepertinya kalau saya tadi menikmati ya, saya menggunakan kata diksi menikmati paparan dari Mas Rangga, sebenarnya udah klop semua dan udah selesai semua ya. Jadi saya dan Pak Idris sepertinya hanya penutup saja ini. Teman-teman, untuk slide apakah aman? Bisa dilihat? Sudah bisa, Bapak? Oke. Oke, kita akan mulai teman-teman, kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau saya tadi mengambil pendekatan bagaimana melihat masa depan kita, bahwa ada sebuah pertanyaan yang teman-teman mungkin bisa renungkan gitu ya. Bagaimana sih sebuah kecerdasan buatan itu mengubah kelas menjadi ekosistem belajar yang unik untuk setiap siswa. Semoga waktunya cukup ya, karena nanti kita coba akan praktek sedikit gitu ya. Kalau kita kaitannya dengan ini, maka teman-teman dan semuanya yang akan perlu untuk kita coba telaah dan bayangkan adalah bagaimana sebuah kelas itu tidak ada siswa atau peserta didik yang merasa terlalu lemah dalam belajar karena mereka merasa bahwa materinya pas untuk mereka. Ini ada renungan yang harus kita tanyakan kepada peserta didik kita, kepada kita sendiri. Kalau yang namanya tresno itu dalam sesuatu ya jelas selalu cocok dan mendorong kita untuk bersemangat belajar. Nah, kaitannya dengan itu, maka yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Rangga gitu ya. Kondisinya yang terjadi itu seperti ini, teman-teman gitu ya. Kondisi yang terjadi adalah dunia teknologi khususnya sedang berlari, tapi apakah kita masih berjalan kaki? Nah, ini saya menggunakan kata ini menjadi salah satu pertimbangan. Kalau dunia berlari, kemudian apakah kita juga ikut berlari atau cukup kita mendengar saja atau melihat orang itu berlari dengan mudah? Kondisi ini terjadi karena teknologi itu berlari dengan sangat cepat, boleh jadi yang sekarang itu baru kita rasakan. Kalau tadi sudah dicontohkan dengan banyak tools yang sudah dicontohkan oleh Mas Rangga, boleh jadi kita sekarang baru merasakan, baru menggunakan, besok sudah ganti lagi gitu.
Lah gantinya apa? Gantinya ya sesuai dengan percepatan-percepatan yang memang sudah terjadi di setiap periode. Pasti teknologi itu menjadi salah satu alat bantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini adalah yang tadi sempat disinggung teman-teman kaitannya dengan survei. Ya benar bahwa Indonesia berada di 10 sampai 19% yang menggunakan teknologi AI. Posisinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau Mas Keanu berarti berada di warna kuning ya Mas ya. Ya kan di Indonesia. Hanya sekitar 10 sampai 19% dari teman-teman kita gitu ya. Nah, semuanya itu hanya menggunakan AI usage. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ini. Nah, merubah paradigma ya, merubah paradigma yang dulunya adalah kita belajar dengan menggunakan mesin tik, kemudian sekarang menggunakan laptop atau komputer. Dan arahnya adalah apa yang dilakukan AI penggunaannya di sebuah kelas. Teman-teman, kalau dilihat dari sumber yang didapatkan oleh Forbes, gitu ya, bahwa sebagian besar dari AI itu digunakan untuk game edukasi. Sebagian besar oleh Forbes. Tapi dalam pengertian yang lain, ya teman-teman, ada juga yang menggunakan AI sebagai adaptive learning platform. Kalau kita kaitannya dengan personal learning, adaptive learning, atau pembelajaran berdiferensi, maka ini yang menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Atau yang biasa nanti Pak Hendri biasa gunakan untuk menggunakan automated grading. Jadi menilai dengan menggunakan AI gitu ya. Jadi kalau bisa menilai mahasiswa satu persatu kan capek ya. Tapi kalau kita menggunakan AI memudahkan sesuai dengan standar dan rubrik yang jelas. Itu juga menggunakan itu. Bahkan untuk chatbot for student support itu menjadi salah satu pertimbangan. Kaitannya dengan ini, teman-teman, bahwa hal yang terpenting adalah AI selain digunakan untuk di dalam kelas, ternyata guru pun menjadi sebuah concern memikirkan kaitannya dengan bagaimana sebuah AI itu diadopsi di dalam kelas. Presentasinya cukup lumayan di atas 60% bahwa sebuah concern dari seorang pengajar itu sangat mengkhawatirkan terkait dengan potensi sebuah plagiarisme. Tapi bukan ini sebenarnya konsep yang akan kita tekankan, bahwa yang namanya AI itu sebenarnya tidak hanya sebagai alat bantu saja, tapi gimana cara mengubah AI ini menjadi sesuatu yang sangat berguna dan sangat powerful dalam sebuah proses pembelajaran. Sampai khawatirnya adalah mengurangi sebuah interaksi dari manusia itu dalam sebuah pembelajaran. Oke, kita masuk di dalam sini. Ini adalah yang saya dapatkan di data box 38 provinsi Indonesia di tahun 2024. AI itu digunakan untuk mencari informasi. Kemudian berbelanja online, merekomendasi. Kalau teman-teman sekarang coba membuka handphone masing-masing, gitu ya, coba handphonenya masing-masing buka. Kemudian membuka salah satu marketplace, ya, marketplace. Coba dilihat, halaman awal itu pasti yang dilihat adalah barang yang akan dibeli atau beberapa hari yang lalu ingin dibeli kan gitu ya. Misal kalau saya ingin membeli sebuah jersey gitu ya. Sekarang kan lagi eranya Piala Dunia, maka yang direkomendasi depan pasti seperti itu. Atau algoritma AI itu juga bisa merekomendasikan konten yang ada di YouTube. Kalau saya suka sepak bola, maka di alamat rekomendasi preferensi saya akan disajikan sepak bola. Sebagaimana kalau teman-teman melihat galeri ada di Instagram, em, Reels gitu ya, atau FYP yang ada di TikTok, maka yang di halaman paling depan akan merekomendasikan berdasarkan referensi yang teman-teman sudah gunakan. Yang sudah selama ini teman-teman buka itu apa? Maka akan kesenangannya itu diberikan sebuah kenyamanan menampilkan sesuatu yang teman-teman suka. Nah, itu algoritmanya. Sampai dengan yang paling rendah mungkin mengelola kesehatan dan seterusnya. Oke. Di dalam survei yang lain, ya, kalau kaitannya dengan computational thinking, kemudian adalah chatbot yang nantinya teman-teman akan dapatkan di hari ini, maka sebanyak
lebih dari 50% sebuah komunikasi menulis itu dilakukan dalam AI. Karena tadi sudah singgung oleh bagaimana cara kita memprompting, bagaimana cara kita menuliskan sesuatu, itu maka menjadi salah satu pertimbangan AI itu digunakan untuk ini, gitu. Sampai dengan tutoring or educational assistant sebesar 24,7%. Jadi AI itu sangat merasuki dunia kita dan tidak bisa kita hindari, teman-teman. Oke, ini salah satu artikel yang judulnya To Adopt or to Ban. Jadi, apakah kita harus mengadopsi atau menolak? Dalam artikel ini mengungkapkan bahwa kecenderungan seorang siswa itu menggunakan AI untuk apa. Nanti silakan teman-teman bisa mengunduh ya untuk kaitannya dengan artikel ini. Oke, nah, kita masuk di dalam disclaimer dulu, teman-teman. Disclaimer kita, ketika kita menggunakan AI, maka AI itu sebenarnya hanya menyajikan sebagaimana explicit knowledge. Karena ketika kita melakukan sebuah data, mengambil data, atau mengetikkan sebuah prompting di dalam AI generatif, yang disajikan hanya sebuah manual, documents, prosedur, how to get, record, memo, notes, video, database. Tetapi, mereka tidak bisa menyajikan sebagaimana kita menyajikan sebuah experiences. Jadi kalau kalian lihat teman-teman di set knowledge yang paling bawah, nah ini sebesar 95% pengetahuan bahwa menyatakan bahwa sesungguhnya AI memang membantu, tapi mereka tidak bisa menyajikan pengalaman sebagaimana kita menyajikan pengalaman. Kalau tadi ditanyakan oleh Mas Rangga kepada Mas Kianu, ke kampus naik apa, kemudian Mas Kianu bisa menjelaskan, itu sebenarnya adalah pengalaman yang diceritakan kembali. Apakah AI bisa melakukan itu? Tentu tidak. AI hanya bisa menyajikan sebagaimana yang ditanya saja. Tapi sebenarnya eranya adalah kita bergeser, teman-teman, ketika zaman dahulu membaca, kemudian sebelum era AI itu menggunakan Google, era AI kita menggunakan ChatGPT, menggunakan Notebook LLM, menggunakan Gemini, dan seterusnya. Sekarang ada sebuah paradigma yang unik bahwa ketika kita ditanya sesuatu dan Anda tidak tahu, maka yang dilakukan adalah membuka ChatGPT atau Gemini. Tapi coba ini tanyakan kepada era yang dahulu. Ketika kita tidak bisa menjawab sesuatu, maka yang kita lakukan adalah membaca buku. Tapi coba ditanyakan pada 10 tahun yang lalu. Ketika kita tidak tahu terhadap sesuatu, yang dilakukan adalah membuka Google. Tapi kita sekarang apa? Google pun ketika kita mengetikkan sesuatu, dia akan merekomendasikan berdasarkan AI terlebih dahulu. Jadi sekarang paradigmanya bergeser, sesuatu yang awalnya tidak tahu, dan Anda ingin tahu, maka yang pertama kali yang terpikir adalah saya ingin menyelesaikan sesuatu dengan algoritma AI. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ada sebuah fenomena seperti ini. Ini adalah sebuah fenomena yang pasti teman-teman lakukan dan yang terjadi, yang tujuannya mungkin untuk memperindah sesuatu. Saya memiliki foto ya, yang sebelah kiri ini saat saya makan gitu ya. Ini beneran saya makan gitu. Ini saya menggunakan laptop tertentu ya, laptop saya. Ini saya makan dengan menggunakan telur ceplok. Kemudian saya ingin mengedit sedikit telur ceplok itu menjadi lebih indah gitu ya. Meskipun ya kelihatannya kok minyaknya minyak sisa gitu ya. Edit foto dengan edit foto hanya dengan mengedit beberapa lighting gitu ya. Kayaknya nggak menarik deh kalau saya pasang di status ya. Kemudian saya mengenerate sebuah AI dengan sama-sama telur ceplok dengan konsep yang sebelah kanan. Sama-sama konsep yang sama. Telur ceplok yang pertama adalah dengan foto, kedua adalah saya menggunakan teknik lighting. Teknik lightingnya itu ada telur ceploknya dan kemudian ada nasinya, sama masih ada disajikan dengan sendoknya, disajikan dengan nasinya dengan plate atau dengan piring yang sama. Tapi kok kayaknya nggak menarik ya kalau saya sajikan di media sosial dan seterusnya. Maka kemudian saya mencoba engineer. Saya tetap makan telur ceplok tapi dengan indah gitu ya. Maka yang terjadi sebelah kanan. Mengenerate hasilnya dari telur ceplok tersebut. Nah itu. Kemudian dari telur ceplok itu kemudian baru saya unggah ke media sosial atau saya unggah ke WA Story dan seterusnya. Ini kan yang terjadi.
Maka ketika kita melakukan sebuah eh, anggap saja eksistensi diri di dalam media sosial gitu ya, atau eksistensi diri di dalam sebuah WA story dan seterusnya, orang pasti berpikir pertama kali, ini beneran nggak sih gambar yang disajikan gitu ya? Jangan-jangan ini gambar yang di-create dari AI. Kan itu yang terjadi. Tapi jangan khawatir. Pertanyaannya adalah di mana kita pada posisi yang namanya teknologi menjadi sesuatu yang cepat. Nah, kita masuk dalam sebuah masa depan di mana sebuah kelas itu lebih personalized, pendekatannya bisa menyelesaikan kecepatan, metode sesuai dengan peserta didik yang mau gitu ya. Kebutuhannya apa? Kalau peserta didik sukanya adalah menggunakan gambar ya akan ditampilkan gambar, menggunakan video akan disajikan dengan video dan seterusnya. Dan limitasi yang tadi adalah AI adalah bukan untuk menggantikan peran gitu ya, tapi melainkan sebagai asisten pribadi yang super cerdas untuk setiap siswa di dalam kelas. Jadi peranan ini yang kemudian kita tekankan bahwa AI sebagai pendamping untuk kita mampu mudah dan sebagai pendamping untuk kita menyelesaikan masalah. Sekarang adalah kita bicara bagaimana AI mempersonalisasi pembelajaran. Kalau tadi fenomena, kita masuk the mechanism. Kita akan awali dengan bagaimana sebuah tools. Saya akan mencontohkan satu tools yang namanya tools Notebook LLM yang nanti teman-teman mungkin bisa coba ya. Cara algoritmanya sebenarnya tool LLM itu seperti ini, teman-teman. Jadi fondasinya dari sebuah modern data system ada reliable, scalability, dan maintainable. Jadi datanya kita masukkan di dalam sistem, kemudian kita batasi sistem tersebut, dan kita mencoba untuk mengambil data dengan tuning, proses tuning terlebih dahulu, dan kemudian mendata sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, permasalahannya adalah notebook LM atau tools apapun itu just only as good as when you give it. Jadi mereka itu baik sebagaimana yang teman-teman berikan. Jadi bentuk atau aplikasi apapun itu akan bernilai sesuatu yang bagus jika ya nilai tersebut sesuai dengan yang teman-teman berikan. Kalau teman-teman melakukan proses direct asking atau bertanya langsung, boleh jadi hasilnya berbeda. Oke, kita lanjut. Kita akan pahami sebuah frameworknya, bagaimana cara sebuah melakukan personalisasi. Jelas yang pertama adalah teknologi to learn. Jadi teknologi to learn adalah sebuah tahapan di mana yang namanya AI itu mempelajari asupan-asupan distribusi dari materi yang kita berikan. Jadi materinya sudah kita berikan, kemudian kita biarkan mereka belajar sampai dengan mereka diberikan kesempatan untuk memberikan feedback. Dan setelah itu kita memberikan sebuah penekanan upload diverse source. Berarti kita tidak hanya memberikan sebuah referensi dalam satu format saja, boleh jadi dengan YouTube, official documentation references, artikel, cheat sheet, kemudian cover multiple perspective dan seterusnya. Sampai dengan kemudian mengenerate sesuai dengan yang kita minta. Apakah mengenerate sesuai dengan mind map, atau slide deck, atau audio video, dan kemudian baru siswa itu bertanya. Kalau saya sebagai seorang siswa S1 Teknologi Pendidikan di UNS gitu ya, dengan memiliki materi seperti ini, apa yang saya perlukan? Itu yang bisa terjadi, teman-teman. Oke, waktu saya kurang berapa, Mas Kino? 3 menit, Bapak. Oke, aman tadi. Ya, kita akan masuk, teman-teman, di dalam notebook LLM. Saya coba ya. Nah, ini yang saya lakukan, teman-teman. Jadi saya menggunakan beberapa pendekatan. Ini saya contoh ya. Saya ingin mencontohkan, jadi mungkin agak cepat. Jadi saya sudah memasukkan referensi di resource, referensi berupa cara memilih semangka. Jadi ini saya lakukan cara memilih semangka yang bagus. Cara memilih semangka yang bagus bagaimana gitu ya. Caranya adalah saya mempelajari ya atau mengajari yang namanya AI itu untuk dia pintar memilih semangka. Sehingga saya memasukkan referensi yang di sini ya, kemudian
how to pick a good watermelon dan seterusnya sampai dengan berresource berapa ini? 9. Kemudian setelah saya masukkan, ya teman-teman, dia akan menyimpulkan terhadap sesuatu, hasilnya berupa seperti ini. Jadi di dalam references yang kita gunakan, mereka menyajikan sebuah priority, main priority field spot, di mana semangka yang bagus itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan dengan create notebook ya, karena waktu kita terbatas. Saya akan agak coba langsung saja. Jadi semangka itu dengan kalau dinilai bagus dan manis, katanya berdasarkan referensi saya, itu yang pertama adalah cari warna kuning krem di bagian bawahnya. Kemudian berikutnya adalah berat buahnya, tampilan kulit, kusam mengkilat, jaring-jaring titik gula, webbing sugar spot, cari pola jaring berwarna coklat, dan seterusnya. Ini kata siapa? Katanya dari referensi saya. Nah, kemudian setelah itu saya ingin membuatkan prompt terhadap referensi yang sudah digunakan. Dari contohnya, jadi gimana Mas? Aman ya? Oke. Kemudian kita masuk di promnya, contohnya seperti ini promnya. Nah, promnya sudah saya sajikan. Nah, salin promnya. Kemudian saya coba saja, saya cari prom ya teman-teman ya. Karena saya sudah buat dulu. Ya, jadi dituliskan promnya adalah Anda adalah seorang pakar kualitas buah. Jadi saya contohkan di semangka biar nggak terlalu berat lah gitu ya. Sajian kita. Jadi ini buah. Jadi saya harus pakar semangka. Ingin cari semangka yang bagus. Oke, saya copy dulu. Kemudian saya ingin mencoba, ini bisa dipantau ya Mas? Bisa Notebook Bapak, LR. tapi mohon Oke. maaf untuk waktunya tinggal sedikit lagi Bapak. Oke, J, J aman. J. Kemudian saya mencari semangka di sini, Mas. Watermelon, salah watermelon. Watermelon. Saya cari semangka. Ah, ini aja, wis. Saya copy di sini semangkanya. Kemudian saya pakai Gemini. Nah, semangkanya. Kemudian saya pakai prompt. Nah, hasilnya teman-teman ya pasti akan berbeda sebanyak referensi yang digunakan. Saya copy di sini. Nah, kemudian saya berikan rekomendasi semangka misalnya ya, semangka yang manis dengan Permisi Bapak, mohon maaf untuk waktu sudah habis Bapak, mungkin bisa oke, dipercepat. saya eksekusi ya. Baik. Oke, oke. Dengan Baik. indikator seperti referensi dan berikan angka. Angkanya atau kode gitu ya. Oke, saya coba. Nah, dia akan menganalisis angkanya berdasarkan apa gitu ya. Dan kemudian akan mendefinisikan best kandidatnya. Kemudian dia kodenya, dia ada SM1, kode-kode dan seterusnya. Kemudian, nah ini terburu-buru juga saya ini. Nah, tampilkan gambarnya, tampilkan gambarnya sesuai dengan foto. Nah, ya, ngefoto Mas Kianu. Ya, kita menunggu. Nih, semoga hasilnya baik. Karena hasil menentukan gimana cara kita mengambil semangka yang bagus gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri gitu ya, mencoba sendiri gimana cara untuk penggunaan AI, tidak hanya di pembelajaran sebenarnya, tapi menggunakan AI yang nantinya teman-teman bisa menyajikan lebih mudah gitu ya. Jadi merekomendasikan ini, judulnya dan tingkat kemas tinggi dengan file spot kuning dan seterusnya. Mungkin itu teman-teman, karena waktunya terbatas, saya izin untuk mengakhiri paparan di sisi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya informasikan kembali bahwa waktu kami adalah terbatas sehingga kami membuka hanya satu pertanyaan saja. Bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, kemudian
menyampaikan identitasnya dan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Sini. Itu boleh nggak, Mas? Baik, Bapak, di aula kami ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan langsung. Oke, selamat pagi Bapak. Mohon izin, saya Virial. Saya mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, Bapak. Pada kesempatan kemarin, semester kemarin, saya mendapatkan kesempatan untuk magang. Dan di tempat magang tersebut, tim magang itu mengembangkan sebuah AI khusus untuk education, Bapak. Jadi, di mana konsepnya berbagai modul, kemudian buku siswa, kemudian bank soal, maupun website-website pendidikan, itu kemudian dijadikan sebuah otak dari si AI education tersebut. Lalu kemudian flow-nya nanti kemudian dari AI ini bisa kemudian menjawab pertanyaan dari kami yang menginput, kemudian juga nanti outputnya juga merupakan bisa menciptakan soal-soal. Jadi nanti AI education ini tidak hanya kemudian menjawab pertanyaan dari yang telah kita sampaikan, tapi juga berupa memberikan kembali pertanyaan balik kepada kami untuk mengevaluasi sejauh mana ketercapaian pembelajaran si siswa tersebut, Bapak. Kemudian juga ada outputnya, ada flashcard sederhana untuk kemudian dapat diingat-ingat kembali oleh peserta didik. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, apakah di era saat ini, di era banyaknya AI yang tersebar dengan berbagai macam layanan dan keunggulan, apakah AI yang khusus untuk education ini masih diperlukan? Lalu kalaupun masih diperlukan, kira-kira AI education ini memerlukan batasan-batasan apa saja ketika nanti kami sebagai teknologi pendidikan berusaha untuk mengembangkan AI dari education ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi kaitannya dengan AI sebenarnya ketika kita menggunakan sebuah pendekatan AI, tentu saja sebagaimana yang tadi dijelaskan, adalah AI itu belajar dari apa yang kita berikan asupan. Jadi kalau misalnya dari Mbak Sinten, lupa, Virial. Mbak Virial ya, Virial. Mbak. Bertanya ketika AI itu dimaksimalkan untuk apa, sebenarnya tergantung dari seberapa besar dan seberapa asupan yang diberikan. Nah, kaitannya dengan apakah AI itu untuk menggunakan sebuah flashcard, kemudian modul pembelajaran, dan seterusnya, pasti setiap orang akan memiliki ketajaman dan kedalaman dalam menggunakan AI dan hasilnya bagaimana. Tergantung dari AI itu dipelajari atau dipelajarkan sampai dengan maksimal. Nah, kaitannya apakah masih diperlukan? Ya jelas masih diperlukan karena fungsi AI sebagai asisten kita mempermudah kita untuk melakukan proses pembelajaran. Yang awalnya dulu ya, kalau misalnya kita tidak bukan AI, ya kita membaca buku satu saja itu kan cukup memakan waktu ya. Tapi dengan AI kan sekarang bisa diresum, menampilkan yang namanya em, infografis, menampilkan mind mapping berdasarkan informasi yang kita sudah persiapkan. Jadi tergantung sebenarnya karena AI itu sudah menyentuh banyak sekali kehidupan bidang-bidang di kehidupan sehari-hari sebagai contoh yang tadi. Jadi contoh yang saya berikan sebenarnya contoh yang em, teman-teman akan hadapi ya sebagai contoh ini. Ini kan contoh. Kalau pertanyaan ini apakah valid atau tidak ya tergantung yang tadi kita seberapa banyak mempelajarinya. Ini kan contoh ya. Jadi contoh yang saya sudah pelajari terkait dengan em, data-data yang sudah saya kumpulkan, kemudian data itu menyimpulkan, dan ketika saya berikan gambar, mereka memberikan sebuah rekomendasi terkait pemilihan sebuah semangka. Jadi kan kehidupan sehari-hari kan tidak melulu kita mempelajari seseorang di dalam kelas, tapi di luar kelas pun ketika kita berada di luar kelas misalnya di lokasi tertentu, di pasar atau di yang lain, itu kan sebuah proses pembelajaran yang selalu kita terjadi. Gimana kita menentukan sebuah proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dan kemudian membantu kita untuk menentukan terkait dengan validitas dan informasi yang akan kita dapatkan. Mungkin itu Mbak. Oke, baru. Terima kasih Bapak atas Oke. jawabannya.
Baik, terima kasih dari Kak Virial atas pertanyaannya. Dan di Zoom ternyata ada pertanyaan dari Bapak Dedi Lasveto. Kami masih ada waktu 5 menit, Bapak. Mungkin untuk Bapak Dedi Lasveto bisa disampaikan pertanyaannya dan bisa dijawab oleh Bapak Citra Kurniawan. Wah, ini kayaknya bisa dijawab Pak Dedi sendiri ya. Oh, oke, baik. Terima kasih, Bapak. Gimana Mas Dedi? Kabarnya? Monggo Mas Dedi. Baik, selamat pagi. Bisa kedengaran suara saya, Sudah terdengar, moderator? Bapak? Aman, Oh ya, Mas. oh ya. Mohon izin ini, Pak Kepro, saya mohon izin karena tidak bisa bergabung ini, Pak Kepro. Sementara dalam perjalanan dengan kereta ini menuju Solo. Ya, Eh, terima kasih Pak Citra. Ya, saya hanya mau sharing saja dengan teman-teman ya. Bisa masih dengar ya suara saya? J, aman, aman. Iya, ini saya sharing saja dengan teman-teman bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran, dalam pendidikan itu mungkin menurut saya ya, saya jadi bukan pentingnya apakah itu kita menggunakan AI atau tidak, tetapi bergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi ada dua hal yang berbeda, apakah kita menggunakan AI atau tidak. Tapi yang lebih penting sekarang itu bagaimana kita menggunakan AI itu. Ya. Jadi hal ini bisa saja jadi apakah AI yang melakukan proses belajar untuk kita ataukah AI itu membantu kita untuk belajar. Nah, ini. Jadi jangan sampai itu karena nanti ini berhubungan dengan integritas dan etika. Jadi teman-teman semua, memang kalau saya baca dari sumber itu, misalnya dari Digital Education Council, itu data menunjukkan bahwa 86% mahasiswa itu menggunakan AI untuk pembelajaran. 92% diantaranya menggunakan AI untuk tugas, 58% ya, untuk mengklarifikasi konsep, dan 48% untuk merangkum artikel. Berarti bahwa penggunaan AI ini sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah digunakan. Tapi yang menjadi pertanyaan penting kita adalah bukan dia menggunakan atau tidak, tetapi bagaimana mereka menggunakannya. Mungkin ini yang menjadi penting. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, apakah AI itu yang melakukan proses belajar ataukah AI membantu kita belajar. Jadi mungkin saya sering. Kemudian kalau kita menggunakan tools AI, teman-teman, bukan berarti bahwa AI itu pintar, ya tahu jawabannya, teman. Tetapi dalam konsep AI itu, misalnya kita menggunakan generatif AI, maka teman perlu tahu bahwa AI merespons pertanyaan kita bukan karena dia tahu, tetapi karena AI sudah mengidentifikasi pola dan hubungan dari data-data pelatihan. Kita disinggung oleh narasumber pertama bagaimana dengan machine learning dan sebagainya. Jadi AI sudah mengidentifikasi pola dan hubungan dari data-data pelatihan dan menyusun kembali bahasa dari data itu untuk menghasilkan jawaban bagi kita. Mungkin ini saya singkatkan sedikit ya Pak Citra dan teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada yang keliru, tetapi saya berbagi karena ini bisa dalam perjalanan. Makanya mohon izin tidak bisa kalau saya on kamera ini dalam kereta ini. Ya. Mudah-mudahan bisa jumpa Pak Citra ini sebentar atau Pak ya. Terima kasih ya, saya berbagi itu saja tentang penggunaan AI in education. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Baik, terima Kangen kasih saya. Pak Lasveto atas sharing sessionnya yang telah diberikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Citra Kurniawan atas materi yang telah disampaikan. Kita akan lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu bersama dengan Dr. Henry
Praherdiono, SSI MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Malang yang merupakan ketua departemen sekaligus ketua program studi S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Beliau menyelesaikan pendidikan doktornya khusus di bidang teknologi pembelajaran. Beliau sangat dikenal proaktif dalam mengampanyekan ekosistem pembelajaran daring yang terbuka bagi masyarakat. Baik, kepada Bapak Hendri, apakah bisa bergabung bersama kami saat ini? Siap, Mas Moderator. Suara saya sudah merdu atau belum sampai sana? Sudah Bapak. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya izin mengingatkan kembali untuk materi yang disampaikan, waktu yang diberikan adalah 20 menit dan nanti saya akan bantu ingatkan untuk waktunya jika Siap. kurang dari 5 menit. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Hendri Praherdiono. Kepada Bapak Hendri Praherdiono kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya ingin bertemu dengan rekan-rekan, tapi alhamdulillah hari ini kita semuanya diberi kesehatan yang luar biasa. Baiklah, saya sebenarnya runtutannya saja. Tadi sudah ada senior, itu ada Pak Rangga, ada Pak Citra, itu adalah mentor saya dalam kegiatan pengembangan software gitu ya. Jadi memang beliau-beliau inilah yang tadi juga mewarnai saya gitu ya. Oke, saya lanjut saja karena waktunya memang terbatas. Kita langsung ke praktis. Bagaimana sih praktisnya menjembatani perbedaan keragaman? Saya masuk ke satu web milik saya, namanya Teknologi Pendidikan.org. Jadi ini gandeng ya teman-teman, teknologi pendidikan, tidak ada spasi. Kemudian masuk di sini. Nah, inilah yang Pak Citra tadi sebut, kita harus melatih data. Ini ada beberapa file untuk rekan-rekan bisa praktekkan gitu ya. Ini namanya Teknologi Pendidikan.org, ini saya kembangkan bersama Pak Citra gitu ya. Saya sering berdiskusi dengan beliau gitu ya. Hasilnya seperti ini. Baik, kita akan memfasilitasi ini uang warna hijau ini. Nanti silahkan nanti buka pakai HP juga tidak ada masalah teman-teman. Pakai HP atau pakai laptop yang dipakai di sana. Ini di Teknologi Pendidikan.org. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana dataset itu akan dibangun untuk membangun PROM. Ada dua yang saya sasar. Yang saya sasar adalah generatif AI, nanti posisinya akan saya tunjuk with modelnya atau di mesin learningnya. Oke, sekarang ini saya akan nyoba ke generatif AI-nya dulu. Saya masuk ke fasilitasi dan performansi warna hijau, dan teman-teman bisa praktek kalau mau masuk itu ya. Nah, di sini ada beberapa mesin yang saya yang saya bangun kemarin ya. Ini kemarin, ini tanggalnya masih tanggal 28 ya, berarti kemarin ya. Modul diferensiasi, kemudian ada analisis kompetensi minimum, kemudian LKPD berdiferensiasi, kemudian ada media pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk membangun itu, untuk membangun konstruk itu gitu ya, saya akan menggunakan mesin. Pertama, ini adalah mesin untuk membangun cek ya, cek di mana siswa itu ya akan kita cek dia berada di zona yang mana. Kita buka gitu ya. Nah, di sini ada mesin, ada satu mesin kami buat 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 4. Nah, teorinya ada di sini teman-teman, nanti bisa dibuka gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan membangun dari fase 1. Misalkan ini contoh ya. Contoh fase 1 materinya tentang aku cinta lingkunganku. Kemudian ini berada di mana posisinya? Saya pikir ini oke di MI sajalah. Misalkan MI di wilayah Kemenang. Nah, dari situ kita akan memikirkan ini adalah setting untuk data setnya. Apakah kognitif? Nah, inilah yang tidak mungkin dilakukan oleh guru sehingga harus diturunkan tingkat administratifnya.
Jadi kalau guru dipaksa untuk seperti ini itu susah sekali. Oleh karena itu hanya teman-teman teknologi pendidikan yang bisa mengarahkan ke sini. Oh, kalau begitu untuk membangun sebuah diferensiasi itu ternyata apa yang dipecah, kognitifnya atau minat profil belajarnya atau gaya belajar atau campurannya. Nah, itu ada pilihan. Nah, ini yang merancang adalah teman-teman TEP gitu ya. Oke, kemudian catatannya saya ngaco aja ya. Lingkungan, saya nggak tahu soalnya saya bukan guru, mohon maaf. Lingkungan rumah gitu ya. Koma lingkungan lingkungan ini ngaconya ya. Lingkungan tetangga itu padahal nggak ada ya. Tetangga, kemudian lingkungan sekolah gitu ya. Nah, dari sini maka yang kita bangun adalah bagaimana guru-guru itu mampu membuat prompt dan ini sangat kesulitan karena mereka tidak seperti Pak Rangga tadi yaitu mereka berpikir komputasional gitu ya, computational thinking karena guru juga sangat takut dengan itu. Makanya kita bantu mereka untuk membangun itu. Namanya generate prompt. Oke, ini prompt akan keluar kami menggunakan model ya, task itu ya, rule, task, kemudian format. Oke. Nah, ini akan menjadi mudah manakala ini disalin kita pengennya ChatGPT atau Gemini atau apa silahkan diklik misalkan ini Gemini. Oke, kita masuk ke Gemini tinggal Ctrl V. Jadi effort paling tinggi adalah Ctrl V. Sehingga nanti kalau ini dijalankan gitu ya, kita dijalankan seperti ini maka dia akan langsung menuju tujuan assessment awal seperti ini. Nah, ini akan ada muncul kelompok satu yang mahir. Oh, berarti kelompok satu yang mahir ini. Nah, ini kita pecah jadi 3, teman-teman. Ini karena praktis ya. Jadi saya mendiferensiasinya bukan per anak, tetapi saya mencoba membangun kayak kurva normal, yaitu anak yang mungkin perlu bimbingan, kemudian normally user, kemudian yang terakhir adalah anak yang mahir. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing ini maka kita akan bisa melihat ini ada tindak lanjut pedagogisnya loh. Nah itu. Jadi guru-guru akan tahu oh ada perbedaannya ternyata. Nah itulah yang saya sebut adalah membantu menurunkan itu. Nah kalau nanti teman-teman mau praktek terus gitu ya. Kalau nanti teman-teman mau praktek terus nanti ada fase 2-nya di sini. Namun ini estafet karena harus ada sesuatu yang dimasukkan kayak ini ya. Ini hasil dari pemetaan karena supaya ini berlanjut, maka kita beri data setnya. Data setnya yang mana? Yaitu hasil yang pertama tadi. Ini masuknya. Ini kan data pertama tadi kita copy aja nih. Saya copy aja di sini, copy. Kemudian saya masukkan ke mesin yang kedua. Artinya supaya apa? Supaya ada sambungan. Teman-teman pasti kalau membuat program akan seperti ini, karena harus ada sambungannya. Kalau tidak, dia akan kemana-mana. Oke, kalau begitu kita bisa masuk ke aku cinta lingkunganku ya tadi ya. Kemudian MI kelas 3, kemudian CP-nya saya tidak tahu ya, CP-nya ini yang tahu gurunya. Saya ngobrolnya aja ya. Siswa mampu melakukan analisis terhadap kerusakan lingkungan. Ini ngaco ya, jangan dianggap ini betul ya. Lingkungan. Oke. Nah, tentunya ini akan menjadi prom yang kedua untuk membangun fase yang kedua. Jadi bertahap. Ya, kalau nanti teman-teman menganggap bahwa satu klik itu, satu prom itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak bisa, teman-teman. Teman-teman harus memahami bahwa prom itu juga bertahap. Makanya ini guru juga ada fase 1, fase 2, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke prom ini. Kita copy promnya. Nah, prom itu akan mengenerate seperti yang tadi ya. Promnya akan masuk ke situ. Jadi seterusnya hingga prom-prom ini bisa dilihat seperti itu. Teman-teman, rekan-rekan semua, itulah caranya begitu kita masuk ke dalam dataset. Kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sambil teori ya, ini ngebut juga sambil teori ya. Jadi kita masuk ke generatif teorinya ya, generatif AI dan sebagainya. Oke, saya masuk gambar dulu biar teman-teman tahu gitu ya. Oke, nah saya masuk ke sini ya. Nah, salah satunya adalah
teman-teman harus memahami kita masih berada di sini, generatif AI. Nah, bagaimana kalau kita masuk lebih naik lagi? Tadi sudah naik ya, deep learning sudah masuk ke deep learning. Sekarang kita masuk ke machine learning. Biasanya ini menggunakan token, teman-teman. Jadi menggunakan token seperti ini ya. Nah, ini seperti ya ini saya membeli token ya. Artinya ini mesin ya, mesin kita mengambil APK-nya. Kemudian saya masukkan APK-nya gitu ya, saya copy gitu ya. Mesin kita copy, kemudian kita masukkan ke mesin seperti ini. Saya nyoba aja ya. Nah ini, kalau ini kita tidak berhubungan dengan chatbot. Ini beda. Saya masuk ke APK-nya, itu APK, kemudian ini APK saya, gitu ya. Kemudian software itu sudah kita tanam bahwa ini akan menilai. Jadi yang menilai memang mesin, tetapi servernya kita nolkan supaya dia tidak punya emosi. Contohnya, ini misalkan saya mengoreksi miliknya Alza sama apa ya, sama Mbak Niken. Mohon maaf ya, ini saya minta maaf gitu ya pada teman-teman yang pernah saya nilai. Kemudian ini dilakukan penilaian, diproses untuk dilakukan penilaian. Dan ini akan dilakukan penilaian secara langsung. Kalau ini langsung nembaknya ke large language modelnya. Jadi langsung ke mesin learningnya. Ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi kita masih berhubungan dengan chatbot. Kalau yang ini, mesin yang saya buat ini untuk penilaian. Ini tidak masuk ke chatbotnya, tapi dia langsung akan memberikan apa ya penilaian karena itu filenya gede gitu ya teman-teman, dia akan melakukan sistem penilaiannya itu. Oke, baik. Nah ini masih jalan, ini satu sudah selesai gitu ya teman-teman. Satunya akan dinilai lagi. Teman-teman, ini adalah perbedaan yang saya sebutkan tadi. Kita nembaknya di mana? Posisi software itu ada di mana? Apakah ini berada di area, mohon maaf, area generatif AI atau dia berada di area large language model atau kita langsung nembak ke machine learning. Kalau yang machine learning, dia akan langsung memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan. Saya berikan contoh seperti ini teman-teman. Jadi nilainya 79 gitu ya. Itu ya, terus satunya ini, nah bisa kita download nih, kita download aja ya teman-teman. Oke, kita unduh, kita buka nilainya. Itu teman-teman kita buka aja. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini nanti nilainya akan muncul langsung sesuai yang kita harapkan. Komentarnya jelas, saran perbaikannya jelas. Nah, ini yang disebut langsung ke large language modelnya, langsung. Artinya kita tidak melalui chatbot, nggak melalui itu sampai dia menyimpulkan ini kurang bagus, kerangkanya bagus dan sebagainya, itu ada di sini. Yang satunya adalah Alvin Niken nilainya berapa tadi? 66 gitu ya, karena seperti ini. Nah, jadi mana yang kita gunakan? Nah, itulah kita belum mengarah ke AI loh ya. Kita masih ke generatif AI. Kalau AI-nya ya kayak semacam autopilotnya Boeing mungkin ya. Saya belum bisa menunjukkan karena saya juga belum membuat AI ya. Saya belum pernah membuat AI, saya hanya baru menggunakan paling tinggi itu adalah saya menggunakan yang namanya machine learning atau kita masuk ke dalam large language modelnya dari chatbot. Nah, dari situ rekan-rekan bisa bayangkan betapa kita ini bisa menggunakan seperti itu sebenarnya. Oke, teman-teman. Nah, dari sini itulah yang sekarang ini lagi tune in. Nah, jadi bagaimana dosen bisa mengajar? Ini saya ditantang oleh Pak Citra ini. Nah, apa ya dari Pak Citra kemarin itu gimana cara menilai 120 mahasiswa dalam waktu singkat karena kita harus melayani itu. Karena kemarin saya mendapatkan SKS 175. Ya, 175 SKS. Dan itu tidak mungkin kalau dengan tidak menggunakan mesin. Teman-teman, dari situlah maka ini yang saya cari. Kalau nanti teman-teman mau mencari, ini banyak ini di sini kan, ini saya share dulu ya, saya share dulu teman-teman biar nanti gampang lah teman-teman. Nah, di sini ada namanya Top Tools for Learning. Nah, di sini ada semacam survei yang menjelaskan tentang AI apa saja. Ini
Paling tinggi YouTube, saya menggunakan YouTube juga, ChatGPT, PowerPoint. Nah, ini coba lihat, ternyata ChatGPT itu nomor 2 ya, AI chatbot itu nomor 2. Lainnya, ya semuanya AI teman-teman. Tidak ada yang tidak AI gitu ya, semuanya AI, semuanya. Cuman nanti untuk apa? Nah, karena saya melihat ini, kekuatan AI chatbot, kan semakin hari semakin naik ini. Entah itu ChatGPT, Gemini ini naik loh. Ini coba jenengan lihat itu. Dia up loh, 43. Jadi dari ranking nomor 43, dia naik, dia naik 43 poin. Jadi saya menganggap alat-alat ini penting untuk saya gunakan untuk assisted. Jadi saya menembaknya seperti yang tadi saya ceritakan, saya menembak paling tinggi adalah mesin learning-nya. Jadi masih panjang ini. Kalau yang menuju artificial intelligence saya belum punya itu ya, karena saya bukan perusahaan ya. Kalau saya mungkin bisa sekelas punya kekayaan kayak Elon Musk gitu ya, saya mungkin akan bangun AI ya. Tapi karena saya belum, ya paling tinggi saya di mesin learning. Artinya kita bisa sebenarnya memiliki token dan sebagainya. Teman-teman, itulah yang kita pakai untuk membangun itu. Jadi nanti kita membangun namanya teknologi apa ya tadi, melihat teknologi pendidikan itu memiliki cara untuk bisa memisahkan diferensiasi itu. Tapi itu adalah pertanyaannya sekompleks apa? Sangat kompleks. Coba bayangin teman-teman, untuk membuat LKPD ini kan dibutuhkan effort yang keras gitu ya. Karena di dalam LKPD ini juga luar biasa ini. Dia ikut Kemendikbudrismen atau Kemenak itu beda aturan. Kalau di Kemendikbudrismen pakai P5. Kalau ini P2, P5 RA atau P5 profil Pancasila itu masih ditambah dengan rahmatan lil alamin gitu kan. Jadi ada ini aja punya aturan. Yang ini juga Kemenak punya aturan. Jenjangnya juga dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ini menjadi persoalan penting. Nah, teman-teman, beberapa hal ini nanti kita akan jelaskan, kita akan menjelaskan ini jika teman-teman memahami konsep dari itu semua. Demikian mungkin ini memang beberapa karena ini saya buat cepat, ini beberapa nanti akan kita benahi dulu karena beberapa memang kena list gitu ya, jadi beberapa memang belum jalan gitu ya. Tapi ini intinya seperti itu. Ngaten mungkin saya kembalikan ke apa gimana, Mas Moderator? Apakah waktunya masih? Sudah cukup, Bapak. Pas. Siap. Terima kasih. Itu saja mungkin saya kembalikan untuk teman-teman. Terima kasih. Iki lho, niki atas pemaparan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Jika ingin ditanya, apa ada hal yang ditanyakan di bawah untuk bermanfaat dan disampaikan sebelumnya. Mohon maaf sekali lagi, Oke, baik. Sudah ada Pak Andri dari kami. Jadi, sebentar. Kak masih. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, saya Syifa, salah satu mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan. Jadi di sini saya izin bertanya, kita itu sebagai teknolog pendidikan, batasan penggunaan AI dalam pembuatan modul ajar itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kemudian bagaimana cara kita itu memastikan bahwasannya modul ajar yang kita create ini itu terasa pedagogisnya dan bukan sekedar buatan robot begitu atau AI. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih Pak Hendy. Oke. Siap, teman-teman. Nah, ada satu hal yang kita ini belum belum tune in di area ini, di karakter, teman-teman. Karakter dari itu biasanya kita munculnya kalau teman-teman berada di teknologi pendidikan. Oke, saya tunjukkan karakter ya. Oke, misalkan begini.
bagaimana sih cara melakukan assessment? Nah, ini ada karakternya. Saya share dulu ya, teman-teman. Gampangannya gini, saya masuk ke materi saya, teknologi pendidikan .org, contohnya seperti ini, lingkungan belajar, misalkan seperti ini. Oke, pertama, misalkan saya ingin melakukan menilai video dengan AI secara mandiri. Teman-teman, kalau ingin menilai video, misalkan seperti ini, nah bagaimana menilai video itu? Pedagogisnya gimana? Ya tidak hanya baik dan sebagainya, tetapi tatapan mata, wajah dan sebagainya. Itu orang tab yang tahu. Misalkan saya ngupload nih, saya ngupload presentasi saya, oke, dan seterusnya. Ini gimana saya itu sebagai seorang tab kalau presentasi kayak apa? Oke, ini contoh. Kemudian ini akan dinilai secara menggunakan AI. Nah, penentuan ini kontak mata, postur tubuh, apa yang dinilai itu adalah teman-teman yang menentukan. Nah, ini sehingga nilai saya dapat 72. Nah, ini otomatis teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman sebagai tab itu robot, itu ya hanya menentukan oke nilai. Lah, yang dinilai apa? Apa yang dinilai itulah batasannya orang-orang tab di sana. Nah, di sini seperti ini. Ini rasanya akan berbeda. Atau begini, saya ingin berdiskusi, berdialog misalkan. Berdialog dengan apa? Dengan seseorang gitu ya. Ini ada contohnya, ini mau masuk ke ini. Apa? Maaf. Oke. Nah, ini ada beberapa simulasi dialog. Ini bisa berdialog, teman-teman. Nah, ini contoh. Saya akan berdialog dengan uh, bidang kuliner. Ini yang menentukan kita. Kemudian perannya sebagai apa? Pemilik kuliner Mbah Bejo. Misalkan seperti itu. Kemudian nama tempatnya adalah Warung Mbah Bejo. Mbah Bejo. Kemudian sistem yang akan dibuat adalah website Mbah Bejo. Website Mbah Bejo. Ini sangat 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 tab banget gitu ya. Ini pelanggan warung Mbah Bejo. Nah, sekarang akan melakukan simulasi untuk yang namanya berdialog gitu. Kita copy prompt, buka Gemini, ini jalan, Ctrl V, ini jalan. Nah, disinilah letak bagaimana kita mengatur ini. Wah, sugeng siang Mas Konsultan, monggo pinara. Nah, seperti ini kan yang ngatur kita ya. Misalkan Mbah menopo sudah longgar, saya ingin wawancara. Oke, kita masuk di sana. Nah, ini kan berarti berdialog. Ada dialog-dialog. Sampun Mas Konsultan, sampun longgar. Ini yang menentukan kita. Yang menentukan kita. Seakan-akan ini bukan mesin. Tetapi ini benar-benar ini. Pasukan di dapur sudah selesai prepping bahan buat nanti sore Mas. Sudah prepare. Nah, wajan-wajan sudah kinclong semua niki loh. Saya juga baru saja selesai mengecek kendaraan. Oke, dan seterusnya. Ini adalah bahasa-bahasa human yang memang kita setting. Ya, itulah letak dari posisi kita. Nah, kalau seperti ini nanti mengarahnya kepada generatif AI. Begitu, teman-teman. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Hedi cukup membantu menjawab pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih dari dan mohon maaf untuk Ibu Fitri. Sesi diskusi kami sudah selesai. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Hendri di luar sesi materi kita kali ini. Baik, Bapak Hendri, terima kasih atas pemaparan dan jawaban diskusi yang telah disampaikan. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu tadi adalah ketiga narasumber inspiratif kita, mulai dari Pak Rangga mengenai computational thinking, di mana pada hal tersebut yang dia adalah proses yang dilalui adalah dimulai dari sifat terpaksa bisa terbiasa hingga menjadi budaya. Kemudian dari Pak Citra kita bisa ketahui bahwa teknologi itu berkembang secara cepat dan mengubah paradigma AI bukan menjadi alat, tetapi merupakan teman sejawat kita.
eh, dari Pak, jadi kita bisa ketahui bahwa praktik-praktik aplikasi website yang dikembangkan beliau untuk memudahkan guru dalam pengembangan pembelajaran seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Rangga, Pak Susan, dan Pak Henry atas pemaparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, demikianlah berakhir sudah sesi seminar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan maupun tindakan dari kami. Kemudian saya akan kembalikan ke MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Terima kasih sertifikat. Baik, terima kasih kepada moderator serta seluruh narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kepada kita di kemudian hari. Demikian rangkaian seminar sesi 1 telah dilaksanakan. Mohon perhatian untuk narasumber yang ada di Zoom. Dimohon untuk mengaktifkan kamera ya. Iya, Baik, hadirin yang mulia, sebagai bentuk apresiasi semu pengalaman inspirasi yang telah diberikan kepada seluruh peserta PT Exhibition 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada para narasumber yang telah berkenan menjadi pemateri pada seminar ini. Meskipun kegiatan seminar diselenggarakan secara online, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami kepada para narasumber atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyesuaikan acara ini. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan menyerahkan e-sertifikat secara simbolis kepada para narasumber. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rangga Firdaus Eskom Mkom. Terima kasih Mas, saya di sini. Listrik mati. Ini kamu ulangi lagi ya, kayak kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Citra. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitra Muryawan, STML. Terima kasih. Matur nuwun. Iya, ahli itu loh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Henry Prahirdiono, SSI MPD. Terima kasih. Semoga sertifikat ini dapat menjadi bentuk apresiasi dari kami atas kontribusi yang telah diberikan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh narasumber. Baik, kepada para narasumber yang masih tergabung melalui Zoom meeting, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu, ilmu, serta inspirasi dan kepada seluruh peserta. Semoga silaturahmi dan kolaborasi yang telah terjalin pada hari ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian sesi 1 pada seminar hari ini. Selanjutnya kita akan menuju sesi yang kedua pada panitia yang bertugas. Silakan. Sudah bisa kita akhiri nih. Sudah bisa, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, izin. Oke, matur nuwun izin. Ini ya, Mas Hen, thank you Mas Citra, thank you. Matur nuwun Mas Rangga, Pak Ya, Edi. sehat selalu. Sehat-sehat, sampai ketemu lagi.
Sehat selalu Pak Rangga. Monggo Pak, aman. Ayo. Recording stopped.